setia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mari Tuhan bertata atas setiap pujian kami, setiap sidang jemaat yang ada di rumah, yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya percaya sukacita yang sama boleh kita rasakan. Haleluya. Smile.
saudara. Kami persilakan untuk duduk kembali bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau boleh merangkai setiap air mata kami menjadi permata Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Haleluya, kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Haleluya Yesus. Yesus, oh Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Haleluya. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Haleluya. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Katakan Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, kita siapkan hati dan jiwa kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya air mata yang saat ini terus mengalir akan digantikan oleh Tuhan menjadi permata apabila kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Mari pejamkan matamu. Kita berdoa. Haleluya. 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 Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu Bapa.
Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kau jamah hati dan jiwa kami Tuhan. Kami rindu akan firman. Kami lapar dan haus akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu tetap mengalir dalam hati dan jiwa kami. Supaya kebenaran firman-Mu yang masuk di dalam hati kami itu boleh bertumbuh berbuah. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan jiwa kami untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati Tuhan. Kita percaya ini semua terjadi dalam hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan. Semua yang baik yang kita alami, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Tidak datang menghampiri Dia, mempersembahkan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah tidak sekedar menjadi penonton saja, tidak sekedar menyaksikan program ini, tetapi mengikuti program ini dengan baik. Supaya berkat yang kami terima di gereja itu sama dengan berkat yang Bapak Ibu terima di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kemuliaan Tuhan yang kami terima di gereja sama dengan kemuliaan Tuhan yang Bapak Ibu terima di rumah. Mari kita beribadah, juga kita aktif, ya. Jangan pasif tetapi aktif mengikuti ibadah ini. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan ini dengan cermat, dengan taat, dengan disiplin, maka kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semua. Saya berkhotbah hari ini tidak panjang karena kita akan ada perjamuan Tuhan setelah pelayanan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini, pelajaran dari dalam situasi yang sulit. Saya mau bertolak dari kisah Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Saya akan membacakan beberapa ayat kepada Bapak Ibu semua. Saya akan membagi ini dalam 3 bagian. Yang pertama, mari kita baca mulai ayat pertama, pasal 17, mulai ayat pertama. Ini bagian pertama yang saya akan sampaikan. Kemudian seterusnya bagian kedua nanti kita akan membaca, dan bagian ketiga kita akan membaca Alkitab ini. Ini satu kisah yang saya bagi dalam 3 bagian saja. Kita baca mulai ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan.
engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari situ. Haleluya, puji Tuhan. Ini bagian pertama yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Pada waktu itu, saya singkat ceritanya, Tuhan memberikan kekeringan atas tanah Israel. Dan kekeringan ini sungguh amat dahsyat, Bapak Ibu, menyebabkan bencana kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, yang dikisahkan di sini, yang diceritakan pasal 17 adalah kisah tentang Elia bersama seorang janda di Sarfat. Pada waktu bencana, kekeringan, kelaparan itu melanda negeri itu, Tuhan memberikan firman kepada Elia dan mengatakan bahwa Elia akan mendapatkan jaminan dari Tuhan. Elia akan mendapatkan pelayanan yang tidak biasa. Saya sebut dengan pelayanan tidak alami. Kalau pelayanan yang alami, diberi makan, mendapatkan makanan yang alami, seperti apa yang kita alami pada hari ini, pada hari-hari ini ya. Sewajarnya kita sebagai manusia. Tetapi apa yang dialami oleh Elia dalam kondisi kekeringan itu adalah suatu peristiwa, pengalaman yang tidak alami, tidak biasa, di mana ia dijamin oleh Tuhan untuk mendapatkan makanan. Dan makanan yang didapatkan oleh Elia diberikan oleh burung gagak. Jadi Tuhan mengirim burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Ini suatu pengalaman yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau makanan itu dibawa oleh seseorang, oleh manusia, itu masih alami. Kalau ia mendapatkan makanan dari pertanian, dari perkebunan, itu alami. Tetapi burung membawa makanan kepadanya, itu tidak alami, tidak biasa. Dan Tuhan melakukan apa yang tidak biasa dialami oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kebenaran ini bukan hanya sekedar suatu pengalaman dari seorang nabi besar, Elia, tetapi kebenaran ini memberi pesan penting kepada kita, bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak biasa kita lihat, tidak biasa kita alami. Tuhan menjamin kehidupan kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, kita bisa mendapatkan jaminan dari Tuhan. Dan jaminan yang diberikan Allah kepada kita itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak alami. Memang ini terlihat tidak logis, Bapak Ibu. Bagaimana bisa burung gagak datang untuk membawa makanan? Tapi apa yang tidak mungkin dibuat oleh Tuhan? Tuhan dapat melakukan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya memerintahkan burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia itu dapat dilakukan Tuhan kepada kita.
Yang terpenting adalah, perhatikan di sini, Elia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Yang terpenting di sini, saudara perhatikan bahwa Elia tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ia taat, ia mendengar firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat dari Tuhan, perhatikan bahwa kita harus peka terhadap firman Allah. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus bergerak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kamu diam di situ, maka diamlah di situ. Kalau Tuhan berkata kamu bergerak ke sana, maka bergeraklah ke sana. Kalau Tuhan berkata kamu lakukan A, maka lakukanlah A. Kalau Tuhan berkata kamu lakukan B, maka lakukanlah B. Maka kau akan mengalami pengalaman seperti Elia. Perkara-perkara dahsyat yang besar dan ajaib itu akan dinyatakan Tuhan padamu. Ini pelajaran penting dari situasi yang sulit, Bapak. Mari kita lihat yang kedua. Setelah Elia ada di dekat sungai Kerit, di tepi sungai Kerit, kemudian sungai itu dalam beberapa waktu menjadi kering. Dan Tuhan memerintahkan Elia, berfirman kepada Elia untuk bergerak ke suatu tempat. Mari kita baca. Tetapi ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang bagian kedua ini, bahwa Tuhan menyediakan semua jawaban, semua solusi atas persoalan kita itu nggak jauh-jauh. Semua solusi dan persoalan kita sudah disediakan Tuhan, dan itu dekat sekali dengan kita, nggak jauh-jauh dari kita. Jadi tak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan apabila kita tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu menyediakan solusi. Tuhan selalu menyediakan jawaban atas setiap persoalan, atas setiap pergumulan, atas setiap masalah yang dihadapi. Sungai menjadi kering, artinya air untuk diminum sudah tidak ada lagi. Apakah Tuhan tidak dapat membuat air di mana Elia itu ada? Bisa saja. Apa yang tidak bisa dibuat? Tetapi Tuhan punya rencana yang besar, yang indah, yang akan diperlihatkan kepada Elia dan kepada seorang janda. Nanti sebentar bagian ketiga kita lihat bagaimana seorang janda itu. Jadi bagian kedua
kedua ini Bapak Ibu, perhatikan bahwa kalau kita menghadapi persoalan, kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, perhatikan baik-baik bahwa jawaban terhadap pergumulan itu sudah ada. Jawaban terhadap persoalan yang kau hadapi itu sebenarnya sudah ada. Kalau Tuhan mengizinkan itu datang padamu, maka Tuhan menyediakan jawabannya. Tuhan menyediakan solusinya. Tuhan tidak membiarkan kita berada dalam pencobaan. Tuhan tidak membiarkan kita berada dalam persoalan-persoalan yang sulit. Dan Tuhan tidak menyediakan jawaban solusinya. Tuhan menyediakan seperti apa yang dialami oleh Elia. Air menjadi kering. Sungai menjadi kering. Tetapi lihat bahwa Allah sudah menyediakan kepada Elia seorang janda untuk melayani dia, dan Elia bergerak ke sana, ke Sarfat. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Ini yang terakhir. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Mari kita lihat percakapan yang keluar dari dua pemikiran. Pemikiran pertama dari Elia. Mari kita lihat apa yang dikatakan Elia kepada perempuan ini. Ia berkata, "Berilah aku minum." Dan dia sudah dikasih minum. Permintaan kedua ini yang menyebabkan terjadi percakapan adu argumentasi ya, antara Elia dan seorang janda. Elia berkata, "Berikanlah kepadaku roti untuk dimakan." Janda itu berkata begini, "Saya memang sedang melakukan persiapan untuk membuat makanan, membuat roti. Tetapi setelah aku membuat roti ini, maka aku akan mati. Sebab bahan bakunya hanya sedikit minyak, sedikit tepung, hanya cukup untuk aku dan anakku." Tapi kemudian Elia berkata kepada janda ini, "Sudah kamu buat saja. Buatlah dahulu untuk aku." Saudara-saudara, dan janda ini tidak membantah apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Elia. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Elia meminta roti, dan janda ini membuatnya untuk Elia. Saudara-saudara, dalam kondisi yang sulit seperti ini, biasanya akan terjadi suatu masalah sosial. Orang-orang akan menjadi egois. Orang-orang akan lebih mementingkan dirinya
dirinya sendiri daripada orang lain. Pandemi COVID-19 menurut banyak pakar akan menyebabkan krisis sosial yang luar biasa, akan menyebabkan krisis pangan, krisis ekonomi yang dahsyat luar biasa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya beberapa kota dilaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, tujuan PSBB ini hanya satu saja, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, supaya tidak banyak orang yang terpapar dengan virus ini. Dan menurut analisa pendapat dari beberapa orang, kalau pandemi ini terus berlanjut, maka akan terjadi gejolak sosial yang luar biasa di mana-mana. Kenapa akan terjadi gejolak sosial yang luar biasa? Sebab akan banyak yang mengalami kesulitan bahan makanan. Banyak orang akan mengalami kesulitan kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan kesulitan kebutuhan-kebutuhan pokok ini, kelaparan, kemiskinan, penyakit, itu akan menyebabkan gejolak sosial yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa pada akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau yang terlihat bisa lebih parah lagi, bukan hanya menjadi dingin, tetapi manusia akan berhenti berbuat kasih. Dalam Timotius, Paulus berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, suatu situasi kondisi yang sulit, suatu situasi kondisi yang tidak baik. Dan kondisi yang tidak baik itu menyebabkan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Pemerintah berharap PSBB tidak akan membuat masyarakat menjadi individualis. Aturan ini hanya membuat supaya kita menjaga jarak, berdiri posisi kita diperlebar, diperjauh sedikit. Kalau biasanya kita bergerak bergandengan tangan, bergerak hanya dalam batasan sentimeter mungkin, tetapi PSBB mengatur kita supaya berjarak minimal 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Kita membuat batasan dengan orang lain. Jadi tubuh fisik kita ini ada jarak dengan orang lain. Tetapi hati, jiwa kita gak boleh ada batasannya. PSBB bukan untuk membatasi kehidupan sosial hati kita, jiwa kita. Bukan berarti kita PSBB itu supaya kita tidak lagi bersosialisasi dengan orang lain. Bukan. Membatasi perbuatan-perbuatan sosial kita. Bukan. Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang dalam kondisi yang sulit terjadi seperti apa yang disampaikan oleh firman Allah. Mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan mulai berhenti berbuat kasih.
Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini pelajaran penting yang kita ambil dari peristiwa Elia dan seorang janda. Waktu Elia berkata, berikanlah aku makan. Dalam situasi yang sulit, kekeringan, kelaparan yang melanda negeri itu, memang wajar wanita itu berkata, pertama dia berkata begini, ini makanan cukup untuk aku saja dan anakku. Makanan ini gak cukup untuk kamu. Tapi waktu Elia berkata, berikanlah kepadaku terlebih dahulu, wanita ini tidak membantah apa yang dikatakan oleh Elia. Ini pelajaran penting yang kita harus ambil dari peristiwa ini. Jangan menjadi egois. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kalau kita mau melihat mujizat Allah, kuasa Tuhan, jangan egois. Jangan mencintai dirimu saja. Jangan mengasihi dirimu saja, tetapi kasihilah juga orang lain. Haleluya. Kasihilah juga orang lain. Jadi kita melihat yang pertama, yang dimaksudkan oleh Elia ini pada bagian yang ketiga. Yang pertama pada bagian ketiga ini, Elia mengajar kita melalui peristiwa dengan seorang janda, supaya kita memprioritaskan Tuhan. Yang pertama, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Elia datang ke Sarfat atas perintah Allah. Dan Elia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Tuhan menjamin kehidupannya melalui seorang janda ini. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Elia kepada janda ini adalah pesan penting bagi kita, bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup ini. Yang kedua, yang diajarkan oleh peristiwa ini kepada kita, bahwa sekalipun situasi dan kondisi sulit kita alami, sekalipun kita berada dalam keadaan yang tidak baik, jangan kita mengurangi, membatasi kehidupan sosial kita. Artinya, kita harus tetap mengasihi orang lain. Amin. Gak boleh egois. Gak boleh hanya mengasihi dirimu saja. Haleluya. Pesan ketiga yang dimaksudkan oleh Elia ini melalui peristiwa dengan seorang janda, bahwa kalau kita memprioritaskan Tuhan, kalau kita tetap menjaga hati dan jiwa kita, tetap mengasihi, tetap melakukan perbuatan-perbuatan kasih, maka kita pasti melihat mujizat. Maka kita pasti mengalami mujizat. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu, ya. Ini yang terakhir. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Itu firman Tuhan, haleluya. Lihat, perhatikan baik-baik, saya tekankan sekali lagi. Pulanglah, jangan takut, jangan khawatir. Buatlah roti bundar, tetapi buatlah kepadaku terlebih dahulu, baru buatlah kepada dirimu. Firman Tuhan berkata, maka apa yang kau punya, apa yang ada padamu tidak akan berkurang, tidak akan habis. Kau akan melihat mujizat Allah. Haleluya. Rasanya tidak logis. Ini tinggal segenggam tepung, minyak hanya tinggal sedikit saja. Oh iya,
Hanya cukup untuk 2 orang. Tetapi kalau melakukan firman Allah, ada mujizat. Haleluya. Kalau setia dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, tetap ada kasih dalam hati dan jiwa kita, ada mujizat. Haleluya. Jangan takut Bapak Ibu dengan situasi yang sulit saat ini. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang individualis, mementingkan dirimu sendiri. Jangan takut Bapak Ibu dengan keuanganmu yang rasanya ini makin menipis, makin menipis. Jangan takut dengan makananmu yang rasanya kelihatannya, waduh, tinggal sedikit, tinggal sedikit. Kalau kau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan menyediakan jawaban dan solusi atas setiap masalah yang kau hadapi. Yang terpenting, jangan bergeser dari firman Allah. Jangan bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan hari ini tertanam di dalam hati dan jiwa. Dan biarlah firman itu membuat imanmu semakin kuat. Kerohanianmu semakin baik dan bertumbuh. Dan kau akan tetap tersenyum sekalipun keadaan ini makin sulit. Haleluya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Ingat, Yesus mengajak Bapak Ibu semua, siapapun Anda, diajak oleh Tuhan Yesus, mari datang kepadaku. Semua yang capek secara fisik, lelah secara fisik, rasanya tidak berdaya lagi, sudah bekerja, sudah berusaha, sudah melakukan ABC, tapi keadaan ini masih tetap sulit. Capek rasanya, tidak berdaya rasanya, tidak kuat menghadapi situasi kondisi ini. Yesus mengajak Bapak Ibu, mari datang kepadanya. Ia sanggup. Yesus berkuasa. Ia mengasihi kita semua. Ia sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam diri kita. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, dalam hati kita, apa yang tidak sanggup dijangkau oleh mata jasmani kita, apa yang tidak sanggup kita olah dengan pikiran kita, itu yang dikerjakan Tuhan bagimu. Yang lelah fisik, datanglah pada Tuhan. Kalau Yesus berkata, yang berbeban berat, yang punya masalah berat, tertekan batinnya, tertekan jiwanya, ini masalah rasanya membuat aku putus asa. Putus asa. Jangan menjadi orang bodoh. Putus asa tidak akan membuat engkau hidup. Putus asa tidak akan membuat engkau mengalami kebaikan. Putus asa hanya akan membuat engkau semakin hancur. Yesus berkata, engkau yang punya masalah di dalam hati dan jiwamu, punya beban yang berat, punya pergumulan yang berat, mari datang kepadaku. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Ingat bahwa Yesus adalah Tuhan, sumber damai sejahtera. Ia adalah sumber kebahagiaan. Ia adalah sumber sukacita. Ia adalah sumber keselamatan. Kalau kita merespon ajakan Tuhan, kalau kita merespon panggilan Tuhan, kita datang kepadanya, kita menangis kepada Yesus, kita berseru menyebut namanya, kita memanggil-manggil namanya dengan tidak berhenti, dengan tidak berkeputusan. Kita memanggil nama Yesus, kita terus berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Maka kita akan mengalami perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Haleluya. Datanglah padanya dengan iman. Percayalah kepada Yesus. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dan Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Haleluya. Mari pejamkan matamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman.
Biarlah Roh Kudus menjamah, bekerja, berkarya di setiap hati dan jiwa anak-anak-Mu, dimanapun, sejauh mana kebenaran ini didengar, diterima, program ini diterima, dengar, diikuti oleh setiap orang. Biarlah Roh Kudus menjangkau, Roh Kudus menolong, memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka semua. Kami percaya dalam Yesus ada mujizat. Kami percaya dalam Yesus ada jawaban. Kami percaya dalam Yesus ada kemenangan. Kami tidak takut dengan masalah, situasi, kondisi yang kami alami, karena Yesus menyediakan solusi bagi kami. Yesus menyediakan jawaban bagi kami. Yesus menyediakan pertolongan ajaib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya akan melaksanakan perjamuan Tuhan yang kudus. Kita nyanyi satu pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Oh, pujian dari hatiku, selalu, selalu di setiap waktuku. Amin. Oh, tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Haleluya. Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bagikan cawan perjamuan, bagikan roti kepada anggota keluargamu, masing-masing mengambilnya. Saya akan berdoa untuk setiap roti dan air anggur yang ada padamu, yang ada di tanganmu. Mari semua mengikutinya dengan baik. Peganglah itu, dan saudara melihatnya dengan iman, bahwa apa yang di tanganmu itu bukan lagi roti biasa, tetapi itu adalah tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Bapa, ulurkan tanganmu yang penuh kasih. Berkatilah roti dan air anggur yang ada pada kami, baik kami yang ada di gereja, baik umat-umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan roti dan air anggur itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatinya, Tuhan menyucikannya, dan kami percaya dengan iman apa yang ada pada kami ini bukan lagi makanan biasa, tapi ini adalah makanan rohani yang berkuasa. Ini adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang berkuasa, yang memberikan mukjizat bagi kami. Dan kami percaya kami waktu makan dan minum, kami mengambil bagian dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kuasa kematian, kuasa salib, kuasa kebangkitan Tuhan benar-benar kami alami dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melaksanakan dan akan mengikuti perjamuan Tuhan yang kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Pegang tubuh Tuhan di tangan kananmu dengan iman. Bagi anak-anak, tolong orang tua untuk mengawasinya, jangan melaksanakan dengan cara yang main-main, tapi kita melaksanakannya dengan cara yang indah, yang mulia, yang kudus, yang suci, yang penuh hormat kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan dan kita akan makan tubuh Tuhan ini bersama-sama. Kita akan berdoa dan makan tubuh Tuhan bersama-sama. Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan lagi roti biasa, tetapi aku berkata dengan iman bahwa ini adalah tubuhmu, tubuh yang terpaku di atas kayu salib, tubuh yang tidak bercacat celah, yang telah mati untuk menebus segala dosaku. Aku percaya tubuh yang mati itu juga pada hari ketiga ia sudah bangkit dan memberikan kemenangan dalam hidupku. Mari kita minum dengan iman demi nama makan dengan iman demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Makan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah makan tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan.
Di tangan kananmu pegang dengan baik. Lakukan dengan iman. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan air anggur biasa, tetapi dengan iman aku berkata kepada Tuhan, ini adalah darah-Mu, darah yang suci yang mengalir dari atas kayu salib. Aku percaya saat aku minum darah-Mu, kuasa darah Yesus mengalir dalam hidupku. Aku mengalami mujizat Tuhan. Aku percaya semua dosa, semua kutuk dosa, kutuk-kutuk iblis, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk manusia diputuskan oleh darah Yesus, darah yang berkuasa. Semua sakit penyakit disembuhkan oleh darah Yesus, darah yang berkuasa. Mari minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita menikmati kuasa kebangkitan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh dan darahnya menyatu di dalam diri kita. Darah Yesus mengalir dalam diri kita. Kalau engkau sakit, maka percayalah darah Yesus memberikan kesembuhan padamu. Kalau engkau sudah melakukan kejahatan dan dosa, ada dosa dan banyak kelemahan, percayalah tubuh dan darah Yesus berkuasa memberikan pengampunan padamu, pembebasan padamu. Engkau terlepas dari ikatan dosa, engkau terlepas dari ikatan iblis, engkau terlepas dari semua kutuk-kutuk, baik itu kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk-kutuk manusia, kutuk-kutuk iblis. Engkau terlepas dari semua kutuk itu yang membuat bencana padamu. Haleluya. Percayalah kuasa darah Yesus mengalir dalam diri kita. Mari kita syukur kepadanya. Haleluya. Memberikan mujizat padamu. Yesus berkata melalui firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, fisikmu mungkin mengalami kelemahan karena sakit penyakit yang menimpa dirimu. Taruh tanganmu bagian tubuh yang sakit dan percayalah bahwa mujizat Allah terjadi menjamah engkau. Kalau engkau sudah mengalami
beban berat dalam dirimu, ada begitu banyak masalah pergumulan hidup, masalah keluarga ini yang sulit terpecahkan, masalah-masalah pekerjaan yang begitu sulit terpecahkan. Mungkin engkau saat ini sedang dirumahkan oleh perusahaan di mana kau bekerja. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan sumber pendapatan, dan itu menjadi masalah berat bagimu. Percayalah, ada solusi di dalam Yesus Kristus. Tuhan sanggup memberikan mujizat, memberikan jawaban, memberikan pertolongan yang jauh dari jangkauan pikiran. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Taruh tanganmu di bagian dada kalau kau punya masalah berat. Haleluya. Coba kau mengucapkan haleluya. Haleluya. Amin. Nyanyikan. Katakan haleluya. Sambil alami mujizat Tuhan. Tuhan memberi mujizat padamu yang sakit. Tuhan memberi mujizat padamu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Tuhan menyembuhkan engkau. Ada mujizat. Ada mujizat. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan menyembuhkan. Sakit apapun yang engkau alami, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat. Haleluya. Beban berat yang kau sedang alami hari-hari ini, pergumulan berat, percaya Yesus memberikan kemenangan dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di dada. Ada mujizat, ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan bersama Yesus. Ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kialamata kialamasa karamata kialamala. Kialamata kialamasa karamata kialamala. Haleluya. Tetap pejamkan matamu. Saudara mengalami mujizat. Siapapun Anda, percayalah kau sedang mengalami mujizat saat ini. Kuasa Tuhan sedang bekerja dalam dirimu. Percayalah. Haleluya. Kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Uramata kiraba sikala malamala mata kialamas. Oraya ramata kialamas sangkala mata kialamas sikayalamas. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mau menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus mau menyelamatkan engkau. Dia mengasihimu. Mari datang padanya. Ia mau menyelamatkan. Ia memberikan solusi padamu. Mari datang padanya. Percaya kepadanya. Haleluya, kau akan diselamatkan. Seisi rumahmu akan diselamatkan. Seluruh keluargamu akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Bagi yang berulang tahun, ada Ibu Marcella yang berulang tahun pada kemarin hari. Haleluya. Hamba berdoa bagi ibu ini, Ibu Marcella. Pada kemarin hari yang ditambahkan Tuhan setahun lagi, dia genap 25 tahun. Tuhan berkati dia. Berkati dengan umur panjang. Berkati dengan tubuh yang sehat. Berkati dengan tubuh yang kuat. Bahagiakan dia sebagai ibu rumah tangga. Bahagiakan dia sebagai istri. Berilah damai, berilah sukacita. Ya Tuhan, biarlah karya Tuhan bekerja sempurna dalam dirinya. Berilah dia mujizat ya Tuhan. Berkatilah kandungan dari ibu ini. Berikanlah kesuburan pada kandungan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Ibu Marcel. Tuhan memberikan dia keturunan ilahi yang luar biasa. Kami percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan bagi ibu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang memberi persembahan. Kau melihat dari tempat maha tinggi apa yang dilakukan oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka membawa persembahan kepadamu. Mereka mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Sekalipun situasi kondisi yang sulit, mereka tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dengan memprioritaskan Tuhan, dengan menghormati Allah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan menyatakan mujizat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Bukalah tingkap-tingkap sorga, sehingga dicurahkan berkat dari sorga di atas bagi anak-anak-Mu yang setia dan taat akan firman-Mu. Bukalah mata air yang ada di bumi ini Tuhan, sehingga mengalir dan terpancar keluar berkat jasmani. Dan semuanya itu memenuhi usaha pekerjaan mata pencarian anak-anak-Mu, sehingga tidak ada lagi anak-anak-Mu yang mengalami krisis ekonomi, kesulitan kebutuhan pokok. Apa saja yang mereka perlukan setiap hari, Tuhanlah yang menjadi sumber berkat, sumber kebutuhan mereka. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Berkat 30 kali ganda, berkat 60 kali ganda, berkat 100 kali ganda diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Mari tadahkan tanganmu Bapak Ibu yang ada di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang telah dipanggil dalam nama Yesus Kristus, yang telah dipilih menjadi umat-umat Allah, menjadi imamat yang kerajaan, umat yang dikuduskan Allah, yang menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan damai sejahtera yang melimpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati saat engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu, dan apa saja yang kau perbuat atau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau sukses, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan akhiri ibadah ini. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, saya menyampaikan ucapan terima kasih sudah mengikuti program ini. Jemaat VCS dan yang siapa saja yang mengikuti program ini, kami menyampaikan terima kasih. Salam dari kami, keluarga besar VCS GPDI Victory Surabaya. Tuhan memberkati kita. Salam kemenangan. Haleluya.